ngajak makan siang mau nggak datang lagi ya kita bilang nggak bisa, situasi di sana udah sangat tidak bersahabat ya. Dan kita menyesalkan lah kok Israel tuh seperti itu, pemerintah Israel karena jumlah Rasbedil ya. Jadi menurut saya kalau Trump itu sebenarnya mungkin masih terlalu dini untuk tahunnya, tapi itu nggak dinasti Mas. Yang bisa bisik-bisik ya di tempat tidur ya kan. Ternyata kok bisa dinasti juga Amerika. Amerika dari dulu dinasti. Identitas NU berdialog dengan so-called musuh gitu. Iya, tapi ada syaratnya untuk berdialog dengan musuhnya sahabat kita. Oke, jumpa lagi di Total Politik dan hari ini kita sudah sangat berbahagia. Ya, sebuah forum yang sangat kita rindu-rindukan. Gua kira setelah Asian Value dan politik dinasti ini beliau-beliau ini menjauh dari kita. Taunya makin berambisi untuk mendidik kita. Artinya ladang pendidikannya harus makin besar ini. Total Politik Value. Jadi gimana tuh Asian Value? Wah, viral gara-gara Asian Value ini. Ini pertama ya setelah Asian Value kita full tim ini ya. Karena Mbak Uni enggak, itu kan Asian Value itu hari gue inget kita tuh sama Pak Luhut itu tanggal 5 itu sehari sesudahnya. Ya lo kena dihajar se-Indonesia pada saat lo lagi di puncak-puncaknya. Iya, makanya itulah. Nah, itu pelajaran hidup buat anak muda. Kehidupan nih kan. Betul. Dan artinya kan ladang pendidikan BHM dan Mbak Uni kan jadi lebih dalam harusnya. Dan dia perlu belajar mea culpa. Apa tanya dong? Mea culpa itu ini pengakuan dosa ini kita udah saya bersalah ya kan. Mea itu saya, culpa bersalah. Ya, pengakuan dosa. Ya udah ngaku Mas Emang kita dosa. Bukan dosa, pengakuan bersalah. Pengakuan bersalah. Jadi menurut Mas BM beropini itu salah? Enggak, opini lu tuh separuh. Lu ngomong Asian Value yang lu bikin contoh Lee Kuan Yew yang enggak juga. Kalau kita beneran tahu bagaimana Asian Value yang disebut oleh Lee Kuan Yew. Tapi udahlah. Yang penting sudah berlalu. Yang penting sudah berlalu dan belajar, Yang NU ke Israel ini perlu mea culpa juga enggak menurut Mbak Uni ini? NU. Iya, ini lagi rame nih. Lagi NU. rame yang 5 orang so-called aktivis. Karena sebenarnya dalam tradisi kan kita tahu Gus Dur, Kiai Yahya Stakuf juga kan banyak sekali forum-forum jadi pembicara di Israel kan. Dari Mbak Uni menyerang gua jadi berubah ke tema lain tadi kan. Iya mea culpa kan. Ini lagi bicara mea culpa kan. Tapi lu kasih gua kesempatan membela diri juga. Oh iya, oke. Masa lu enggak memberi kesempatan gua membela diri tadi? Enggak jadi deh. Kayaknya kepentingan lu lebih besar untuk lari dari dialektika yang tadi. Ini bridging bos namanya bos ya kan. Enggak, bridging dan lari dari dialektika itu bedanya apa? Iya salah lah gue. Ya Mbak, lanjut Mbak. Kita lagi menikmati padahal ini ya. Gue ini kan terusin. Ini ibaratnya ini kita kalau perlu kita siram. Udah kayak Munarman. Ada jawab silakan Pak. Ya itu kan kalau diajuin aja. Kalau nggak diajuin kan nggak dapat juga jawab. Ke Dewan Pers juga kan. Yang rame NU ya. Hari ini rame 5 aktivis dan kemudian pergi ke sana, fotonya beredar. Gini, saya sama Mas BHM itu pernah memenuhi undangan untuk ke Israel tahun 2007. Jurnalis ya. Bertemu dengan presiden juga. Presiden Shimon Peres, Menteri Luar Negeri Zbigniew Livni yang cewek Mossad itu wah dia kelihatan dari badan keker. Nah, waktu itu ketika kami diundang, kami dari awal bilang oke, tapi kami juga jurnalis harus cover both side. Jadi kami ingin ketemu dengan pimpinan-pimpinan Palestina. Waktu itu Fatah lah, PLO ya. Ininya apa namanya, faksinya Fatah. Nah,
kami juga koordinasi dengan Dubes Palestina di Jakarta. Dubes Palestina mengatur pertemuan di sana. Jadi nggak bisa ada alasan bahwa orang Israel bilang, wah nanti kita nggak bisa nih karena belum tentu nanti ada waktu di sana. Kan bisa kayak begitu dia. Nggak bisa nih gini. Tapi bersamaan simultan kami koordinasi dengan Dubes Palestina di Jakarta. Nah diatur semuanya. Ya, jadi singkat kata ada satu hari seharian kami tuh di Ramallah ke kantornya Fatah, diskusi, makan siang dengan 1 dari 9 kayak ada dewannya. Dewan yang ini apa namanya Politbiro yang lah, Politbironya sangat-sangat senior, mungkin yang paling senior di antara Politbiro itu ya. Terus kemudian waktu itu Presiden Mahmud Abbas malah baru datang ke Indonesia, jadi kita kayak selisipan, selisipan jalan. Kita pergi ke makamnya Yasser, ada abatamnya Yasser Arafat. Nah, jadi ketemu pergi ke kantor media di sana. Jadi kami banyak dapat ngobrol dengan masyarakat. Tentu kan seperti timpang ya, seperti bumi sama langit situasi di Israel yang settle semuanya oke, tertib gitu. Ketika masuk ke sana tuh kelihatan kemiskinan tuh kelihatan banget. Tapi juga kelihatan ketimpangan antara rumah elit-elit politik Palestina, Fatah dalam hal ini, itu dengan rakyat. Jadi kan memang isu korupsi yang di apa namanya yang di elit-elit politik Fatah itu kan juga itu yang kemudian membuat Amerika tacitly mendukung Hamas ketika pemilu. Ternyata Hamasnya menang ya. Ketidakadilan, korupsi, apa yang dilakukan oleh rezim Fatah. Nah, jadi intinya kembali tadi kita memang harus seperti itu. Saya pergi lagi tahun 2013. Nah, kita waktu pas pergi itu dalam moodnya adalah mood bahwa Israel mau maju ke meja perundingan perdamaian, Annapolis Conference yang diinisiasi oleh Presiden George Bush Junior. Tapi begitu Bibi Netanyahu berkuasa, bahkan jauh sebelum 7 Oktober atau 7 November tahun yang lalu, itu undangan tiap tahun datang. Saya pribadi dan saya salut sama teman-teman jurnalis yang saya tahu dikontak untuk diundang lagi. Kita mengatakan nggak bisa melihat ketidakadilan, penindasan luar biasa dari pemerintah Israel kepada rakyat Palestina ya. Nah, apalagi sesudah serangan, sesudah konflik 7 Oktober gila ya. Saya menggunakan istilah gila sih. Kalau ada orang yang masih punya make sense, mau memenuhi undangan untuk ke Israel, dengan alasan pengen membangun komunikasi, sama PBB jadi dicuekin, Paus dicuekin, semua dicuekin. Bahkan pegawai PBB yang terbunuh paling tinggi dalam sejarah PBB. Dan saya juga mau tambahin ya, itu dalam kondisi sekarang tuh, kalau yang akademisi nih, kita bicara akademisi dari universitas di Amerika aja pasti menolak, dari Harvard, sekarang kan yang paling besar penolakan justru dari universitas-universitas di Amerika. Dan di Eropa, di mana-mana. Demonya lebih gede dari di Indonesia yang katanya the most Muslim populous country. Dan itu adalah negara-negara yang selama ini dianggap dekat dengan Israel semua. Betul. Kan? Dan kalau saya dulu sederhana aja, waktu kita diundang, saya langsung kontak Dubes Palestina, minta advice bagaimana. Terus dia bilang, gini aja, kalau kamu diatur ketemu sama bos-bos saya di sana, kami mendukung. Terus saya kontak kan Israelnya, mereka oke. Terus saya bilang oke. Kalau gitu kalian harus pergi. Kenapa? Kapan lagi saya bisa melakukan diplomasi dibayarin oleh pemerintah Israel? Dan Anda nggak usah khawatir, nanti kalau ada yang protes Anda kesini, saya nggak akan jelaskan dengan mereka. Itu atas perintah saya, katanya. Tapi waktu itu kita nggak bikin berita sih. Kita nggak bikin berita. Kenapa, Mbak? Situasinya di Indonesia pada saat itu masih sangat sensitif. Yang 2013 itu situasi udah agak mendingan. Nah, makanya kita bikin berita ya. Kita bikin berita. Nah, waktu itu yang kontroversial karena Tanto Yahya ikut kan. Dia Komisi 1 DPR. Jadi dia diprotes lah, tapi Tantowi pergi ke sana sudah seizin dari partai politik. Cuma mungkin dia harus klarifikasi di Majelis Kehormatan di DPR. Nah, cuman
sebetulnya komitmennya tuh selalu sebetulnya ini kunjungan yang tidak dipublikasikan. Nah, ketahuannya waktu itu kita ketemu sama DPR, ketua parlemennya Israel. Nah, dimuat di websitenya. Si foto kita bersama dimuat di websitenya parlemen Israel itu. Di situlah buat ketahuan. mereka penting banget kehadiran. Buat mereka penting banget gitu loh. Nah, itu jadi nggak bisa dipegang juga omongannya bahwa akan rahasia dimuat. Nah, seperti kali ini mungkin dapatnya karena dimuat kali. Iya, ini karena ini kalau PBNU sendiri sudah bersikap ya. Syafiq Ali, ketua PBNU, menyesalkan 5 Nahdliyin ya bertemu Presiden Israel. Syafiq mengatakan kunjungan 5 Nahdliyin itu bukan atas nama NU. Kemungkinan kunjungan mereka atas nama pribadi, kita tidak tahu tujuannya apa dan siapa yang mensponsorinya. Ini tindakan yang disesalkan. Gitu, Pak. Meskipun ini tidak membawa nama organisasi. Pemerintah Israel itu kebiasaannya punya approach berbagai macam approach untuk mengundang jurnalis dan NGO dan organisasi ya. Dan juga scholar ya. Jadi kalau kami diundangnya lewat Australian Jewish Organization. Nah, itu sebenarnya lobby Jewish di Australia. Itu ada juga American Jewish Organization, mereka tuh satu network ya. Tapi ada juga lewat berbagai macam organisasi gitu. Misalnya kalau saya sekarang tuh sering dikontak dari ketua Jewish Association Asia Tenggara, ada juga gitu. Dan beberapa lagi datang benar-benar pengen mau nggak datang lagi gitu, datang ke sini. Ngajak makan siang mau nggak datang lagi ya, kita bilang nggak bisa, situasi di sana udah sangat tidak bersahabat ya. Dan kita menyesalkan lah kok Israel tuh seperti itu, pemerintah Israel karena ketemu juga sama warga Israel yang sebetulnya benci juga sama kelakuannya pemerintahnya yang gitu. tiap hari demo di sana Jadi seperti itu. Jadi ngundang Unilubis pasti karena Unilubis Pemret. Waktu itu Antv, ngundang BHM waktu itu karena Pemret Tempo. Ya nggak mungkin lah ngundang siapapun termasuk 5 orang ini kalau tidak melihat ada gerbong organisasi di belakangnya. Siapa lo gitu kan? Siapa lo kalau dia scholar, dia dosen. Dosen dari universitas mana? Pasti ada seperti itu. Kalau nggak total politik, Iluni Visip UI. Iluni Visip kalau undang kamu. Aku jadi ingat satu hal yang lucu juga. Jadi waktu kita habis berkunjung ke Menlunya, kantor Menlunya kan minta ketemu kita Sydney, pas mau pulang dia narik saya, dia bilang, kamu bantu dong supaya Indonesia mengakui Israel. Kalau Indonesia mau menjadi penengah konflik, nggak bisa tanpa mengakui Israel, gitu kan? Argumennya kan masuk akal. Tapi aku jawab gini, gampang kalau itu mah, kalau asal Anda penuhin aja syaratnya. Apa? Pokoknya Anda ngomong sama partner Anda orang Palestina, bilang agar Palestina bilang pemerintah Indonesia yang Anda ngomong itu. Segeralah Indonesia akui Israel supaya bisa jadi penengah perunding. Saya jaminlah 24 nggak sampai 24 jam pemerintah Palestina bilang akui Israel, Indonesia pasti akui. Bukannya langsung cemberut. Itu kan sama aja dengan Palestina mengakui Israel ada kan. Tapi jujur ya. Aku kan mendukung two state ya. Jadi menurut aku kalau two state solution ya oke, tapi kan masalahnya rejim Netanyahu ini tidak mengakui two state. Ya, jadi jujur ya sebetulnya banyak manfaatnya kalau kita punya hubungan sama Israel dari segi ekonomi, teknologi luar biasa loh. Pertanian. Jadi pertanian semuanya tuh kita ngelihat ya, kita naik helikopter dari di atas dataran itu ke Golan Heights. Terus padang pasirnya juga. Padang pasirnya itu the most productive susu, produsen susu, pertanian tuh ada di situ. Karena dia teknologinya luar biasa, padahal negara itu kecil. Cuman ya kan konstitusi kita itu memberikan amanat bahwa sampai semua negara, sampai Palestina menjadi negara merdeka baru kita bisa punya hubungan diplomatik dengan Israel. Dan saya rasa kita semuanya founding father kita seperti itu ya, kita menurut itu yang benar gitu.
Jadi bukan soal agama, ini soal Bukan. kemanusiaan kan, hak Ya, asasi manusia. Ya, dan soal kan memang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita mengatakan kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Jadi kita Tapi nggak Gus mungkin Dur- nggak mendukung Palestina. Nah, Gus Dur bicara itu dulu. namanya gede, Betul. namanya tuh luar biasa nggak tahu. Jadi kalau kita ketemu sama presiden, semua orang di sana pimpinan begitu tahu delegasi dari Indonesia, oh Gus Dur dipuji-puji kan. Gus Dur. Jadi ya itu mungkin yang bikin PD sebelumnya ketua PBNU yang sekarang juga katanya sempat ke situ sih ya, Betul, kalau kita ngelihat 2018. komen-komen dari netizen ya ketumnya aja pernah ke sana, mungkin yang 5 orang ini kan mungkin ngerasanya nggak ada masalah gitu loh. Padahal saya yakin kalau Gus Dur masih hidup pasti dia kecam itu Netanyahu. Iya, dengan apa yang ini Iya. apa namanya Dengan kemanusiaan ya. kemanusiaan ya. Pelanggan Gus Dur kan orang soal kemanusiaan peka sekali dia. Kalau berbasis tadi Mas, bagaimana Gus Dur juga rajin sekali membangun komunikasi dengan Israel. Bahkan terakhir tuh dia pernah dapat penghargaan dari Shimon Iya. Peres, pernah dapat penghargaan dari organisasi Yahudi. Begitu pula juga dengan Kiai Stakuf yang pada saat beliau jadi anggota One Team Press tahun 2018 itu pidato di kalau nggak salah di Tel Aviv pokoknya di sana lah gitu. Ya, kalau Bukannya ini sebuah warna NU yang memang menjadi salah satu identitas NU berdialog dengan so-called musuh gitu. Iya, tapi ada syaratnya untuk berdialog dengan musuhnya sahabat kita. Yaitu kita koordinasi dengan sahabat kita dulu. Saya tuh belajar dari Gus Dur, makanya waktu dapat undangan Israel kita koordinasi sama Palestina. Dubes Palestina. Gus Dur itu dulu sekolah di Irak, sekolah di Arab. Dia tuh jaringannya ke Palestina tuh kuat. Jadi dia tuh begitu ada segala macam, dia tuh pasti koordinasi dulu dengan sahabat-sahabatnya. Mereka pasti seperti dubes Palestina ke kita juga. Wah, minta syarat gini-gini. Kalau itu malah menguntungkan kita. Dia berangkat. Nah, 5 orang yang berangkat nih jaringannya ke Palestina nggak kuat. Kayaknya nggak kuat. Buktinya nggak ada pembelaan dari dubes Palestina atau dari pembelaan nggak ada. Datang bahwa mereka malah sama PBNU dikatakan tidak mewakili organisasi, hanya pribadi. Yang menurut saya jawaban itu sorry ya Syafiq Ali, jawaban itu menurut saya ya perlu saya ketawain sih, karena ya nggak mungkin lah itu diundang kecuali mereka menjatuhkan sanksi ya, baru itu bermakna. Jadi NU Meskipun ini non struktural ya Pak ya, mungkin mereka juga ada di dalam struktur juga kali ya. ya nggak mungkin diundang kalau cuman nggak mungkin kalau cuman anggota NU biasa nggak mungkin diundang lah. Karena gini, tema dari undangan kepada orang Indonesia jadi ini tadi saya katakan semua itu lobby namanya. Organisasi bisa diundang lewat mana, tapi di sananya itu benar-benar itu program pemerintah Israel. Karena apa? Memang satu tuh cita-citanya pemerintah Israel tuh pingin ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Udah, dia pengen banget itu. Ya kan? Nah, kemarin waktu eranya Trump kan sempat kita ada habis Abraham Accord itu kan. Ya kan udah Bahrain, Sudan, negara Islam. Waktu itu katanya dikit lagi Arab Saudi nyaris. Nah, kalau Arab Saudi nggak ada alasan buat Indonesia untuk tidak membuka hubungan diplomatik. Itu kan ada elit-elit di pemerintahan saat ini yang masih ada di situ yang kencang banget tuh dengan lobby Israelnya ya. Tapi saya salut sih Kementerian Luar Negeri itu firm. Kementerian Luar Negeri itu firm mengingatkan janji dari konstitusi Indonesia itu. Tapi itu kencang. Ujung-ujungnya mau dapat fulus. Kan Ibu ini kan menjalankan amanah Bu Mega untuk mengupayakan cita-cita Bung Karno ini kan Mbak katanya gitu. Enggak, yang paling penting sih konstitusi. Itu konstitusi justru kita. Cita-cita Bung Karno itu yang itu kan justru sampai Palestina di konstitusi kita itu interpretasinya itu maksudku seperti itu. Jadi benteng walaupun lobbynya banyak gitu. Lobbynya banyak. Menjalankan cita-cita Bung Karno ini. Tadi karena Mbak Uni udah bahas Donald Trump nih menarik juga kalau kita bahas. Gimana? Internasional ya. Iya, gimana BHM melihat Donald Trump ini? Ya, ini Donald Trump ini kan kita kurang informasi siapa si Thomas Cook ini kan, si sniper yang blow on ini, nembak berapa 5 kali apa 7 kali, yang kena cuma kupingnya. Itu tipis BHM, bukan cuma itu BHM. Iya, jadi
seremnya sama BHM. Sama kena tangan sama kena. Iya, seremnya sama. Iya, tapi artinya dari jarak 200 meter atau 150 atau 200 meter gitu, itu snipernya Secret Service cuma sekali tembak aja langsung kena kepalanya dia kan. Padahal dia tiarap kan. Enggak, jadi itu menunjukkan pertama kita belum tahu siapa orang ini. Jadi dan udah mati ya, nggak bisa. Udah mati dan menurut FBI sampai sekarang tidak jelas alasannya, masih belum jelas ideologi apa. Karena ternyata dia orang Republikan. Partai Republik bukan. Dia orang Republikan, tapi sebelumnya dia sempat nyumbang kan ketres langsung kalau di Amerika mungkin karena sistemnya bukan nyumbang untuk kegiatan Demokrat. Bukan kegiatan Demokrat, kegiatan klub ada satu yang terkait kelompok terafiliasi sama Demokrat. Jadi ya gitu deh. Ya, ada ekstrim lah, ada satu tapi FBI belum mengatakan belum ada apa-apa. Tapi kalau menurut saya sih yang jelas kenapa ini terjadi di Amerika, karena di Amerika itu lebih banyak senjata yang beredar ketimbang jumlah penduduk. Ya, jadi mudah sekali dapetin senjata itu, sehingga orang ada singit-singit sedikit bisa punya senjata, bisa nembak. Buktinya termasuk yang nembak Reagan kan, nembak Reagan kan dia fansnya si Jodie Foster. Iya, fansnya Jodie. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sama politik sama sekali kan? Dia fansnya Jodie Foster dan juga ini Beatle itu Yoko Ono siapa gitu. Dia akhirnya nembak si ini. Kalau yang nembak Kennedy kan jelas ada hubungannya dengan Palestina, malah kan orang Palestina itu kalau bukan Presiden Kennedy ya, tapi yang Jaksa Agung Robert Kennedy. Dan sebelumnya kan Presiden siapa itu yang zaman perang saudara itu Presiden Amerika Lincoln kan juga matinya ada tiga. Ya, ditembak ya. Bahkan yang ditembak tapi nggak mati itu ada juga Roosevelt. Ya. Roosevelt sempat juga ya. Sempat juga. Jadi tapi mungkin dia sesudah jadi presiden atau sebelumnya. Pokoknya tapi dia pernah ditembak juga. Jadi bahkan salah satu bapak bangsanya Alexander Hamilton yang menurut beliau ini adalah Asian values ajarannya, itu kan matinya duel. Karena zaman itu kalau gentleman kalau kalau gentleman zaman itu kalau merasa terhina nantang duel. Iya kan? Jadi itu emang budaya koboi di Amerika tuh. Kalau di sini tuh tarung sarung ada gitu. Iya. Dan kemudian budaya Amerika itu dibaca dan diterjemahkan oleh Mao Zedong dengan mengatakan penyelesaian politik itu ada di ujung bedil. Ujung laras bedil ya. Jadi menurut saya kalau Trump itu sebenarnya mungkin masih terlalu dini untuk tahunnya, tapi yang sekarang banyak orang perhatiin adalah apakah justru peristiwa ini akan membuat Trump menang lebih besar karena itu terjadi pada Reagan. Reagan gara-gara ditembak nggak mati itu dan dia bereaksi dengan kan reaksinya agak humoris tuh. Waktu dia ditembak bawa ke rumah sakit, dia telepon istrinya, dia bilang I'm sorry I forgot to duck. Jadi dia bilang maaf aku lupa menunduk katanya. Jadi gitu sambil ketawa gitu. Jadi kan Thomas Matthew Crooks. Ya, jadi si popularitasnya meningkat pesat. George Bush Junior itu periode pertama ya. Kemudian dia sebenarnya dianggap kurang berhasil. Konspirasi teori kan kemudian muncul. Ada Twin Tower kan. Langsung populer. Twin Tower langsung semua Amerika bersatu. Bersama. Jadi dia menang ya. Dengan simpati dan jadi kayak Netanyahu ya. Banyak buku yang menulis, bahkan buku yang ditulis oleh penasehat keamanannya Bush mengatakan mereka ketika menyerang Irak juga mereka heran kenapa kok Bush memerintahkan menyerang Irak, karena masukan intelijen yang lebih berbahaya adalah Iran untuk diserang. Jadi tapi tiba-tiba yang diserang itu adalah Irak. Jadi kayak operasi intelijen untuk menguatkan pemerintahan bahwa kita menghadapi musuh bersama, kayak semacam itulah. Dan ini juga pernah dilakukan Amerika. Sekarang udah, kalau ini bukan konspirasi, ini udah terbukti bagian dari fakta sejarah. Ketika Amerika di perang Vietnam kan dukungan perang Vietnam menurun jauh. Tiba-tiba seolah-olah itu Teluk Haiphong tuh kapal Amerika diserang oleh
Vietnam Utara. Ternyata belakangan ketahuan bahwa itu tidak benar. Dan tradisi di Amerika presiden perang tuh selalu presiden yang keren kan, yang ada berkaitan sama karena ada agak patriotis. koboi-koboi ya. Ada mungkin itu juga alasan kenapa Trump dari awal kan selalu make America great again. Itu kan Dan bagian-bagian gimana fotonya Trump pasca namanya ditembak ya kan, kelihatan gini, sambil gini, kayak gini. Di belakangnya bendera Amerika berkibar kan. Dulu ada satu Herois presiden betul. Amerika yang nggak terlalu terkenal populer gitu ya. Itu namanya James Garfield itu loh. Oh iya. Dia juga kena tembak kan. Iya. Dan waktu itu Tapi nggak mati. Ditembak, matinya itu karena infeksi, karena peluru zaman dulu tuh bikin tetanus gitu, beda sama peluru zaman sekarang. Dan belum ada penisilin waktu itu. Belum. Iya. Dan ketika itu Secret Service-nya Amerika itu sangat minim, nggak kayak sekarang. Jadi eksekutif di Amerika itu, presiden di Amerika ketika itu bukan presiden yang punya eksekutif body yang begitu kuat, karena Secret Service itu tadinya kan ngurusin uang palsu ya Mas. Kalau kata BA kan dari departemen dia dari Kementerian dia urusannya uang palsu dolar. Jadi memang kembali ke Trump ini ya, misalnya gini, apakah gara-gara ini Trump akan menang ya? Dino Patijalal kan juga di tweetnya kan juga mengatakan seperti itu, karena jadi dia seperti korban ya, apalagi dikaitkan dengan statement internal Joe Biden kepada timnya yang Trump ini harus kayak bullseye, harus diserang ya. Nah, serang dalam tanda petik ya, maksudnya serangan mungkin di debat atau apa ya mestinya ya. Nah, tapi juga menjadi pertanyaan karena gini, itu kan si Thomas ini, si pelaku ini secara spesifik bisa naik ke gedung yang satu-satunya gedung yang atapnya nggak ada sniper Secret Service. Yang lainnya kan SOP-nya itu semua gedung yang punya itu kan dikelilingi itu harus dikuasain oleh sniper untuk mengamankan ya, saling melihat siapa. Ini kok dia bisa tahu bahwa gedung ini nggak ada di atas tuh nggak ada Secret Service, jadi dia bisa ke situ gitu ya. Artinya dibangun narasi bahwa dia kayaknya orang dalam nih, dapat informasi dari orang dalam. Ini bicara teori konspirasi. Teori konspirasi. Tapi dan ini media-media gede yang memuat ya. Tapi dan ada yang diwawancara tuh katanya orang yang itu mengatakan saya udah melapor ke polisi bahwa ada orang panggil polisi, dia nunjuk tapi nggak ada polisi nggak merespons katanya. Nah, cuman kan gini. Kalau itu terjadi, seandainya memang itu adalah keinginan dari pihak yang pro Biden, kan malah merugikan Biden. Jadi kan juga musuhnya enggak gitu. Jadi emang ini kecuali kena nembaknya. Gitu. Jadi emang ya kita tunggulah ya. Memang kan yang sekarang selalu udah disampaikan, aku baca di media sosial, media juga bahwa ini kok Secret Service kok bisa kecolongan. Segala macam ya. Kecolongan ini apakah untuk keuntungan Biden atau keuntungan Trump? Buat Biden, kalau Trump kan jelas nih sekarang jelas karena bisa heroik apa macam-macam. Kalau Biden apa keuntungan dari keuntungan Biden kalau nembaknya kena pas. Kalau Trumpnya lewat kawan menang baik menang WO kawan. Ya karena di belakangan di debat itu kan sebanyak sekali even orang Demokrat aja minta supaya Biden diganti kan. Ada udah mulai ada yang minta, bahkan ya kayak George Clooney aja kan, meskipun kemudian banyak ini salah satu penyandang dana terbesar minta supaya Biden diganti dari Demokrat, diganti sama Michelle Obama. Itu dia pertanyaan gua. Ini kan mulai mulai naik lagi kan polsnya Michelle kan jadi naik. Karena dari semua poll tidak ada satupun calon yang bisa dari Demokrat yang bisa mengalahkan Biden atau apalagi mengalahkan Trump. Lebih tinggi dari Biden kecuali Michelle Obama. Oh, ini mantap juga. Ini pol-polan nih urusan. Enggak, tapi unifying factor lah kayaknya ya. Michelle ini sekarang kayak semacam unifying factor lah karena karismanya udah keluar apa segala macam ya. Dan kemudian juga secara bercanda dibilang kan enak
pilih 1 presiden dapat 2. Itu nggak dinasti Mas. Yang bisa bisik-bisik ya di tempat tidur ya kan. Ternyata Kok bisa dinasti juga Amerika. Iya. Loh, Amerika dari dulu dinasti. Kok bisa dinasti politik gitu? Amerika dari dulu dinasti. Kennedy itu dinasti yang luar biasa. Bush luar biasa. So dinasti itu terjadi di negara maju juga. Tapi kalau untuk presiden Kennedy nggak iya. dinasti sih. Iya. Karena belum ada Kennedy lagi yang jadi presiden. Iya. Nggak, ini Keluarga kan politik, kalian konteksnya ngomong dinasti adalah Gibran sama Jokowi. Itu totally different. Dinasti ada di mana-mana. Ya kan? Termasuk Amerika. Tapi case Gibran sama Jokowi is different karena anaknya presiden existing ini gue udah mulai berjuta-juta kali. Mempertahankan diri nih. Boleh. Kita waktu Emang itu, ada yang ngelarang ya? konteksnya waktu itu nggak ngomongin Gibran sama sekali, Pak. Kalau gue ngeliatnya Nggak ada soal kan Gibran, soal Bogor kita bahas waktu itu, soal mana gitu waktu itu. Iya di Indonesia Sulsel, kan Sulsel. beda. Di Sulsel. Indonesia Enggak. sorry ya, yang membedakan juga. Saya nggak kenapa ngomongin kemarin- Gibran waktu Ya, itu, Pak. nggak, tapi yang membedakan juga di Indonesia itu adalah meritokrasi, Ari. Ya. Lu lihat tuh yang di Amerika itu, boleh satu keluarga ada yang jadi jaksa agung, boleh, tapi lihat sekolahnya, lihat prestasinya. Di Indonesia dinasti ini, most of them ya mungkin ada sih yang oke. Tapi saya bisa katakan most of them ada bukan berdasarkan meritokrasi. Berarti masalahnya bukan di dinastinya dong, masalahnya di sekolahnya dong. Loh enggak, prestasi, Iya, prestasi. Maksudnya masalahnya di Prestasi. kualitas sekolahnya, kualitas prestasinya kan di sini ya masalahnya kan. Memang. Jadi Iya. apakah dia layak? Kalau dia Setuju layak, gua kalau kalau itu. dia misalnya dinasti ya itu terjadi di Amerika di Kalau ini gua manapun. setuju. Ya, jadi gini. Masalahnya nggak di Tapi ini dinasti, perlu nggak di dilurusin di. Kedinastiannya Ya. nggak bisa itu udah keniscayaan Iya. ya. Artinya lu harus siapkan anak-anak lu dengan baik gitu kan. Enggak, maksudnya gini, Pak ini SBY menyiapkan saya Mas dalam AHY. dalam hal ini dia ada benarnya, yaitu jangan juga orang karena hubungan darah hak-hak asasinya dikorbankan, ya kan, hak politiknya dikorbankan. Jubir gua BHM Kan hari nggak bisa gitu, dan itu udah terbukti pernyataan MK itu Iya, kan, bahkan Tempo membela gua, Bos. nah, tapi kan masalahnya ini kan masalah jangan pula keistimewaan diberikan sehingga merugikan kesempatan warga yang lain. Kan Betul. sebetulnya keistimewaan Nah, itu. itu yang terjadi dengan dinasti Atut. Iya. Yang sedang ya zaman sampai 15 tahun yang lalu tuh kita kalau media kalau menulis tentang politik dinasti Atut. Suatu hari saya lagi di Makassar, nggak pernah ketemu, lagi di Makassar, terus saya nge-tweet waktu itu 6-7 tahun yang lalu, wah ini di dinasti ini mungkin tentang Limpo. Di bawahnya tuh kolom komennya tuh nemu-nemu udah di 37 kabupaten kota tuh politik dinasti di Lampung, di mana-mana, dari suami ke istri, bapak, anak, bapak, ponakan. Yang masalahnya adalah tidak semua itu berdasarkan layak. Karena apa? Politik kita itu Setuju, mahal. ya. Politik Setuju, kita itu setuju. mahal. Artinya kalau dia misalnya turunan, dia udah punya keuntungan infrastruktur yang Betul. yang dimiliki. Setuju. Uang, Betul. pengaruh, network, yang itu jadi tidak adil buat orang yang tidak punya itu gitu. Justru omongan kita waktu kemarin itu, Mbak, masalahnya di dinastinya bukan masalah. Justru masalahnya yang Mbak Uni sebutin tadi Ya, itu. di meritokrasinya. Kapasitas, segala macam. Ya kan dinasti ini orang nggak bisa pilih dia lahir dari mana kan gitu. Nah, itu poinnya itu. Nah, balik lagi ke Asian value nih, menarik nih, Mas. Karena Lu penembakan mau menjadikan episode ini untuk lo klarifikasi soal Asian value, mentang-mentang kita baru tampil lagi nih. Nggak apa-apa. Kasih. kan biasanya posisinya Iya. relasi relasi antara kita ini kan timpang kan. Kami yang diinjak kan sekali-sekali lah. Nah, soalnya kalau kita nginjak kau nggak apa-apa. Kalau kau nginjak kita ini, Gini, Ijin. Ini kan juga menarik Karena ya. giliran lu waktu kasus itu gue ikut di-mention Pasti. banget. Dimaki-maki juga. Bau ini pasti sama BHM kena juga kan. kita jadi collateral di mana-mana. damage ya. Mohon izin nih, Mbak. Ini gue ingat kan omongannya Lee Kuan Yew, ya tadi Mbak Uni juga nyebut Lee Kuan Yew, di wawancara dengan Farid Zakaria itu yang dipublis tahun 94 kalau nggak salah itu. Jadi salah satu dari
pertanyaan Farid, menurut lu ada yang American value itu, Western value itu, menurut lu nggak semuanya cocok di Indonesia, di Singapura gitu kan, di Asia gitu. Lee Kuan Yew bilang gini, iya, kalau untuk keterbukaan government gitu kan, bagaimana cara membangun birokrasi, partai politik, demokrasi, kita ya belajar dari nilai-nilai Barat, tapi dalam asumsi melihat masyarakat kita sangat berbeda, karena kita mempercayai unit terkecil dalam masyarakat itu bukan individu tapi keluarga, kata dia. Nah, salah satunya hal yang paling saya tidak bisa terima di kultur Amerika Barat itu soal narkoba gitu. Kalau gua cek orang narkoba tes urin dia bilang gua melanggar hak asasi manusia, katanya kan. Kalau di Barat, kalau di sini kan nggak bisa kayak gitu, katanya. Yang kedua tuh penembakan. Jadi penembakan tuh jadi salah satu kritiknya Lee Kuan Yew soal Western value dalam sebagai hak untuk mempertahankan diri sebagai individu ini gitu. Ya nggak masalahnya sih kalau buat saya yang disebut oleh Lee Kuan Yew Western value itu Asian values itu logikanya sama sekali bukan ASEAN, karena apa yang dia omongin itu kalau orang yang belajar sejarah itu sudah diucapkan oleh Alexander Hamilton ketika dia berdebat dengan Thomas Jefferson. Itu kan tahun 1800 atau Bapak pendiri Amerika, ketika Bapak pendiri Amerika ya. Bahkan kalau kita kutip pakai komputer tuh banyak wordingnya yang mirip gitu. Ya, dan kita tahu secara fakta bahwa yang namanya Alexander Hamilton itu bukan orang Asia. Bukan, namanya Hamilton. Iya kan. Iya. Ya, dan meninggalnya duel lagi kan. Iya. Jadi itu cara koboi. Ya, jadi sebetulnya itu dalam politik itu adalah perdebatan antara kaum elitis dengan kaum populis. Ya, bukan ASEAN values. Nah, dan itu dilanjutkan lagi kalau kita yang wartawan agak kurang mengenal biasanya perdebatan antara Alexander Hamilton sama Jefferson. Kita biasanya mengenal perdebatan antara Walter Lippmann dengan John Dewey. Walter Lippmann itu yang elitis, John Dewey itu yang populis. Kalau Hamilton ini Federalist Paper ya? Iya, Federalist Paper. Itu jadi, kan termaktub di Federalist Paper tuh ya. Jadi kalau kita Google aja lah Alexander Hamilton versus Thomas Jefferson. Itu langsung seperti kita lihat kata-katanya Lee Kuan Yew di situ. Karena Lee Kuan Yew sendiri nggak bisa dibilang orang dengan ASEAN values. Dia Inggris banget kok. Cambridge. Iya, lawyer Inggris banget gitu loh. Orang tuanya dari Semarang. Sehingga dia nggak, dan sekarang pun mulai dihilangkan gitu bahwa orang tuanya dari Semarang kan. Iya, dihilangkan. Mulai di cancel itu bahwa dia punya darah dari Semarang. Tapi nggak apa-apa. Values itu kalau dicari-cari kan semuanya nyambung aja, apalagi di era komunikasi sekarang ini kan. Jadi bedanya kan Hamilton sama Lee Kuan Yew kan Asian value-nya Lee Kuan Yew udah dia terapkan jadi sebuah negara aja kan. Sekarang Hamilton kan pemikir gitu. Sekarang itu justru rame lagi yang disebut ASEAN value itu sekarang disebut African value. Karena ada presiden Botswana dulu itu ya kan. Dia kan dulu dia orang Hutu. Ya, orang Tutsi dia. Dia menjadi hero di Botswana karena sebagai orang Tutsi dia berhasil itu menyelesaikan masalah Botswana. Padahal kan Hutu itu mayoritas. Tutsi itu minoritas. Tutsi itu minoritas elit. Dan ini lucu, ya kan? Dulu orang pikir Hutu sama Tutsi itu adalah dua etnik yang berbeda. Ternyata ketika dipelajari sejarahnya, Hutu sama Tutsi itu dulunya membedakan orang yang punya sapi lebih dari keluarga yang punya sapi lebih dari 5 atau berapa dengan yang nggak punya. Orang elit sama non elit. Tapi begitu mereka dijajah Belgia, begitu dia bikin sensus, dia bilang nih pusing kita yang sensus lalu dibilang Tutsi, kok sensus berikutnya Hutu, ntar balik lagi ke Tutsi karena orang kan kekayaannya turun naik. Akhirnya dibikinlah undang-undang. Kalau kamu sekarang Hutu sampai kapanpun
kamu Hutu. Oh, tadi Kalau bisa Tutsi, fleksibel ya. iya, karena itu tadinya Tergantung antara elit sama orang miskin lah, sama apa, orang jumlah biasa. sapi, Bos, ya. Punya sapi dasarnya. Coba ini African bayangin. value nih. Nah, sekarang si orang Tutsi itu bilang, wah ini karena kita budaya kita tuh kok, ya maksudnya budaya Hutu itu banyak pembunuhan apa, kita harus keras sama orang elit kan selalu bilang gitu, kita harus keras pada orang-orang tidak berpendidikan ini. Values ini kan sama kayak di strategi perang deh. Ya makanya kan tadi kan si Lee Kuan Yew kan sebenarnya Cambridge banget, Inggris banget. Dia mengadopsi dari yang tadi itu si Thomas Jefferson dan si Hamilton, kemudian disesuaikan dengan apa yang dia hadapi di Singapura, diterapkan, dan kemudian seolah-olah itu menjadi sebenarnya mungkin Lee Kuan Yew values ya. Di strategi perang kan juga sama. Ujung-ujungnya yang paling banyak sekali strategi perang mulai dari tahun 1920 apa segala macam, profesor ini, strategi ini. Tapi ujungnya yang paling tua itu namanya Sun Tzu. Dan sama. Sun Tzu udah lebih dari 2000 tahun. Kemudian yang kesininya ke bawah-bawah itu sebetulnya ternyata mirip-mirip nih semuanya, ya kan? Ke bawah lagi Mitsue, Mbak. Lokalitas ini ya, versi lokal ini ya. Jadi Sun Tzu di perang, bagaimana ternyata Sun Tzu juga ada di perang yang di perang dunia, di perang di mana-mana ya seperti itulah. Mitsue Mauling kan. Iya.